Jadi kalau googling di YouTube atau di Google ketik aja Mas Gunggung nanti banyak sekali story saya. Kenapa Gunggung? Sejarahnya dulu bikin Facebook salah nulis nama. Itu udah lama sekali Facebook waktu awal-awal itu saya ketik nama saya udah dipunyain orang. Jadi saya ketik Mas Gung ke enter duluan terus jadi ya udah sampai sekarang nama tenarnya itu. Emang itu nama langka. Ya, nama tenarnya itu. Jadi saya penulis, kemudian saya bikin novel juga. Saya juga salah satu yang mungkin saya nggak ngerti tadi komunitas apa coba. Terus saya memang orangnya senang dengan beri sedekah. Jadi hampir semua yang kirim-kirim WA ke saya itu yang mungkin panti atau segala macam itu pasti saya kasih tanpa saya perlu tahu itu siapa. Karena buat saya ujiannya adalah ujian meringankan tangan. Gitu. Masalah uangnya dipakai benar atau nggak benar sih bukan urusan saya, itu urusan dia sama Tuhannya. Tapi urusan saya adalah menjaga supaya saya tidak mempertanyakan uang ini larinya kemana. Gitu. Terus tiba-tiba masuklah ada nomor gitu kan. Ini siapa nih? Untuk waktu itu urunan tutup oncom tuh waktu itu tuh. Oh iya untuk membantu kan. Ayo wis lah. Berapa perlunya? Sekian. Ya udah, saya kasih 1 juta waktu itu. Saya pikir itu uang kecil, maksudnya di antara yang lain mungkin saya yang paling kecil. Ternyata dibandingkan yang lain saya yang paling gede. Makasih banyak. Ya karena biasa untuk ringan sih. Jadi dulu dimulai dari berat sekali sampai menjadi ringan sekali. Dan alhamdulillah dari aktivitas seperti itu Tuhan kasih banyak sekali. Latar belakang saya adalah seorang pesilat. Saya seorang merpati putih, pesilat merpati putih. Jadi kayak tadi itu kita jauh lebih ekstrim mainannya. Bukan pakai bohlam atau bukan pakai kaca. Kita pakai besi, kita pakai beton cor, kita pakai batu kali. Yang memang skalanya jauh lebih ekstrim sesuai dengan urutan tingkatannya. Saya 29 tahun di Merpati Putih dari mulai SMA sampai sekarang, kemudian masih aktif sampai sekarang. Setiap kita ujian kenaikan tingkat itu kita harus melalui satu set rangkaian disebut dengan pematahan benda keras menggunakan tangan kosong. Jadi di situ kita disiapkan besi, beton cor dan segala macam yang jauh lebih ekstrim. Dan kita tidak boleh cedera. Tapi memang kita harus dibekali dengan satu set latihan pernafasan dulu. Kemudian dari situ saya berpikir bahwa teorinya teori menghancurkan. Jadi kita bisa mata-matain. Kalau googling di YouTube Merpati Putih pemataan benda keras itu udah sabrok lah. Dan kita dipakai metodenya di semua militer, darat, laut, udara termasuk special force, Kopassus segala macam termasuk kemampuan lebih yang lahir dari latihan-latihan ekstrim olah nafas. Tapi terlalu keras kalau untuk kesehatan. Maka saya meracik dan meramu konsep untuk menyederhanakan latihan pernafasan agar bisa membuat orang jadi lebih baik, yang mungkin sembuh dari sakit gitu. Kemudian kalau dia trauma pun bisa jadi lebih baik karena kita punya kemampuan dari nafas itu untuk mengakses pikiran bawah sadar, untuk mengakses perasaan. Ini mirip pranic healing nggak sih? Kenapa? Mirip pranic healing. Iya, lebih kompleks dari itu karena kita main di semuanya, fisik, pikiran. Sekarang kita latihan bareng. Ya bisa saja. Nah kemudian ceritanya saya meracik metode saya sendiri yang kemudian saya sederhanakan dari guru-guru saya dengan berdasarkan perjalanan meneliti ratusan jurnal. Jadi saya orangnya sangat logic minded, jadi nggak mudah percaya, skeptisismenya sangat tinggi pada semua teknik olah nafas apapun di muka bumi. Kemudian saya meneliti dari jurnal ke jurnal, sudah berapa banyak jurnal saya baca. Lalu saya meracik sebuah konsep namanya metode nafas ritme. Gimana? Jadi intinya bahwa napas kita ini adalah ritme yang memancarkan frekuensi dan gelombang. Jadi satuan dari frekuensi itu kan hertz. 1 hertz sama dengan 1 siklus per detik. Jadi kalau kita tarik, buang itu kita sudah menciptakan 1 siklus per detik. Dan siklus itu bisa dikonversi menjadi hertz dan bisa kita uji, bisa kita buktikan pakai alat dan seterusnya, dan semua proven by science dari medik. Ini metode napas ritme, kalau metode lain saya tidak tahu. Nah kemudian apa sih yang hebat dari frekuensi? Ya ini resonansi. Kita kumpul sekarang ini karena resonansi. Kalau nggak ada resonansi nggak mungkin kumpul. Kalau nggak sama-sama pernah merasakan dibully berarti resonansinya sama. Nggak mungkin kumpul. Nggak mungkin. Pasti kita akan berbeda jalan. Karena frekuensinya lain. 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz nggak akan bisa ketemu. Kecuali pada frekuensi yang sama.
Jadi ketika kita mengatur napas dengan sekian detik tarik napas, sekian detik buang napas, sekian detik tarik napas, sekian detik buang napas, kita sedang menciptakan frekuensi. Dan setiap frekuensi ada angkanya. Dan tubuh kita berisi banyak sekali angka-angka yang kita tidak tahu. Kalau kita periksa darah, apa wujudnya? Angka-angka. Kalau kita periksa CT scan, PET scan, mungkin EKG atau EG, apa wujudnya? Angka-angka. Jadi ada banyak angka di badan kita merupakan kumpulan dari frekuensi. Maka dari situ logikanya menjadi sederhana. Ketika kita atur napas pada sebuah ritme tertentu yang menghasilkan frekuensi tertentu, maka kita akan bergetaran dengan apa saja di badan kita. Kalau kita pengen bergetaran dengan jantung kita, maka kita harus atur ritme napas kita yang sesuai dengan frekuensi jantung. Berarti kita harus tahu dulu berapa frekuensi jantung. Kalau kita ingin beresonansi dengan pankreas kita, maka kita harus atur ritme napas kita yang sama dengan frekuensi pankreas. Maka pada saat itu kita beresonansi dengan pankreas. Dan ini mudah dipahami, bisa dibuktikan secara sains. Apa keuntungannya ketika kita beresonansi? Mudah untuk komunikasi. Ya kan? Orang kalau nggak satu frekuensi, kira-kira komunikasi gimana? Nggak akan nyambung. Orang marah nih, sebelahan nih, teriak-teriak. Karena frekuensinya beda. Ya kan? Orang jatuh cinta, nggak ngomong apa-apa, cuma ngelihat aja dari mata ke mata, tahu maksudnya apa. Karena frekuensinya sama. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah salah satu yang paling penting dari frekuensi. Ketika berhasil disamakan. Jadi latihan ritme itu adalah ketika kita tarik napas sekian detik, buang napas sekian detik. Tarik napas sekian detik secara periodik dalam durasi tertentu, maka tercipta frekuensi pada paru-paru kita lalu bergetaran pada target apa yang kita mau untuk arahkan. Nah, karena frekuensi itu sifatnya melampaui waktu dan ruang, maka dia bisa ditarik ke masa lalu untuk mengobati konsep trauma. Dan dia bisa digetarkan ke masa depan untuk melihat apakah ada overthinking atau tidak. Itu kekuatan dari frekuensi. Maka kemudian metode ini saya tawarkan ke masyarakat umum. Saya bikin workshop di mana-mana di sekian 10 kota. Sama juga dibully. Jadi saya juga korban pembulian. Karena orang menertawakan konsep ini, menertawakan. Saya harus modal dulu di awal untuk booking meeting room hotel. Kemudian saya menulis, saya publikasikan di Facebook. Kemudian saya bikin website. Lalu saya share tulisan saya kemana-mana. Lalu saya bikin video penjelasan tentang apa sih itu. Saya share, ditertawakan seperti biasa. Saya perlu waktu 13 tahun sebelum akhirnya masyarakat menerima, dan sekarang saya melatih lebih dari 80.000 orang, dan setiap bulannya tidak kurang dari 500 sampai 1.000 orang kelas Zoom saya untuk pelatihan apa sih itu. Dari yang semula ya hanya 2-3 orang yang percaya, sekarang sudah nyaris semuanya, ratusan dokter dan sebagainya percaya. Karena dasarnya logis. Jadi bulian, kemudian hal-hal yang melemahkan itu ya biasa saja. Kenapa? Karena ini sebagai sebuah perjuangan, Maka awalnya saya nggak ngerti ini komunitas apa ini. Saya dengerin satu-satu orang ngomong, oh ini ngomongin tentang apa kekecewaan batin, macam-macam begitu kan, hasil bully. Saya dengerin ngomong, oh iya ini komunitasnya begini berarti. Iya, makanya saya kadang-kadang saya bingung juga. Ini saya masuk ini salah bener gitu. Salah kamar kayaknya. Karena kebetulan lokasinya ya deket aja, jadi ya sudahlah saya datang aja ke sini kan begitu, pengen tahu juga. Karena saya punya kelas-kelas yang berhubungan dengan traumatik. Bagaimana ritme napas ketika dilakukan dia bisa mempengaruhi pikiran. Jangan lupa setiap kali otak kita aktif dia menciptakan sebuah gelombang. Di otak kita ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Dan setiap gelombang otak mewakili tingkat kesadaran tertentu. Dan jangan lupa juga setiap kita merasa sedih, gembira, ada rasa yang keluar dari hati. Jadi jantungnya merespon. Maka setiap rasa itu punya frekuensi. Setiap gelombang juga punya rasa. Nah itu bisa di hacking dengan napas. Orang kalau ketakutan, khawatiran, napasnya makin cepat, makin lambat. Makin cepat. Makin cepat. Misalnya orang stres nih, wah karena tagihan, karena dimarahin orang, dihina gitu kan. Pasti kan kalau dia ke bawah stresnya makin cepat. Walaupun let's say kita bilang enggak, gua sih enggak apa-apa, tapi coba diukur pakai alat. Jika heart rate-nya naik, maka pasti dia berbohong. Kalau heart rate-nya naik, pasti dia berbohong. Kenapa? Karena jika memang betul ketika ada seorang membuli kemudian dia tidak merespon buliannya, maka heart rate dia harus tetap rendah. Heart rate dia harus tetap rendah. Gelombang otak dia tidak melonjak, gelombang jantung dia tidak melonjak. Itu baru bukti bahwa seseorang betul proven bahwa dia tidak merespon terhadap hinaan atau cacian orang dan sebagainya. Itu saya uji pakai alat. Karena saya juga pengen tahu pada saat itu.
Kalau misalnya ada orang sakit berat, let's say cancer stadium 4, apa yang bisa saya lihat secara kuantitatif, secara angka-angka? Oh, bisa kita lihat dari heart rate, bisa kita lihat dari perubahan di gelombang otak. Jadi ketika seorang itu berhasil mencapai tahap di mana seseorang yang membuli itu tidak menimbulkan efek pada dirinya, maka heart rate dia harus tetap rendah, gula darah dia harus tetap rendah, kolesterol tetap normal, gelombang otak dia harus gelombang otak yang alfa. Itu baru tubuhnya tidak merespon terhadap semua bulu yang datang padanya. Maka saya punya kelas dengan ukuran-ukuran seperti itu. Jadi di kelas itu saya minta dia membayangkan. Coba ibu bayangkan apa yang paling ibu sukakan di dalam hidup ini, yang paling ibu benci. Mungkin perceraian, mungkin apa saja. Lalu kita lihat heart rate-nya naik atau tidak. Jika heart rate-nya naik, maka itu masih direspon oleh dirinya secara tidak sadar. Tapi jika tidak, maka dia berhasil untuk menekan supaya tidak terjadi kenaikan. Kenapa saya bilang begini? Kan ini bisa menjadi silent problem di masa depan. Kita kadang-kadang di dalam teori intermittent stress yang saya tulis di beberapa tulisan yang saya bikin videonya, ada konsep yang disebut dengan bias optimism. Bias optimism. Jadi ketika seorang itu dikenai sebuah intermittent stress yang sifatnya jangka pendek, seseorang bisa saja untuk beroptimisme bahwa it's fine. Ini tidak masalah, ini bikin saya lebih kuat, it makes me strong dan sebagainya. Iya kan? Tapi ketika dia dikenai sebuah masalah yang berat, ya kan? Ketika dia dikenai sebuah masalah yang berat, maka kemudian dia mulai ragu pada dirinya. Dia ragu. Contoh, kalau kita rendam tangan di air es, yang banyak sekali dinginnya luar biasa, selama 30 detik, sakit. Iya, sakit sekali. Tapi kita tahu 30 detik akan selesai. Tapi kalau dia kena CA stadium 4, dia tahu bahwa hari ini ada CA-nya. Besok bangun tidur CA-nya masih ada. Besok lagi bangun tidur CA-nya masih ada. Maka dia akan mengalami keraguan-raguan. Itu disebut dengan bias optimism. Maka strateginya bagaimana? Maka saya bikin kelas pelatihan khusus yang isinya adalah memecah problem besar menjadi problem kecil dan dia harus jadi pemenang di situ. Jadi kita kasih dia semacam intermittent stress dari mulai yang low stress sampai yang very high stress. Tapi nggak boleh langsung lompat. Jadi mulai dan dia harus jadi pemenang. Contoh, latihan tahan napas mulai dari 30 detik sampai 1,5 menit secara bertahap. Kalau langsung ya kita termehek-mehek. Tapi 30 detik dia kuat nggak? Kalau kuat, mentalnya akan berubah menjadi seorang pemenang. Lalu kita naikkan menjadi 45 detik. Dia kuat nggak? Kalau kuat, naikkan lagi terus. Jadi lama-lama dia tanpa sadar melatih dirinya untuk ya sampai paling tidak minimal 1,5 menit. Sampai paling tidak dia terus-menerus menang. Maka akhirnya dia jadi bisa. Punya kekuatan fokus yang tinggi, punya kekuatan keyakinan yang kuat. Nah itu yang kemudian saya bikin kelas-kelas pelatihan di mana-mana, termasuk kelas Zoom, kelas offline, juga kelas-kelas yang di workshop di hotel-hotel itu. Dan ya banyak hasil. Karena saya senang sekali dengan jurnal, maka saya mendefinisikan apa itu intermittent stress. Stres berhubungan sama fisik, sama psikis dan sebagainya. Lalu ritme-ritme napas bagaimana yang harus dilatih oleh orang itu supaya bisa mempengaruhi menghacking pikirannya, menghacking perasaannya. Dan dia betul bisa terselamatkan dengan napas-napas jenis itu. Karena pada akhirnya, di saat kita mungkin dalam situasi sulit, teman kita cuma napas. Teman kita cuma napas. Maka Mas, kita nggak, waktunya dikit lagi udah mau habis. ya nggak apa-apa. Jadi intinya begitu. Jadi saya sangat mensupport apa yang dilakukan oleh Mas Haryadi. Dan kebetulan apa yang saya lakukan juga barangkali punya manfaat bagi teman-teman atau siapapun yang mungkin butuh pendampingan olah napas, baik yang free maupun yang berbayar. Itu juga ada di kelas saya yang free banyak sekali. Kita punya lebih dari 80 mentor. Ada website, Ya namanya OMG. ada komunitas Facebook, mungkin Facebook Ada, Facebooknya juga ada, YouTube-nya juga ketik aja Mas Gunggung. Itu saya punya lebih dari 150 video. Wah. Ada free sessionnya banyak sekali, penjelasannya detail. Saya termasuk konsep bioritmik. Contoh bioritmik adalah 5 menit ya. Kenapa seseorang membayangkan dia gagal, merasakan dia berhasil. Jadi bioritmik itu konsep-konsep zaman dulu sebenarnya proven sekali mengetahui karakteristik diri kita. Kita masuk karakter jenis apa? Karena ketika seorang dikasih karakter yang berbeda nggak akan jadi. Misalnya bukan tipe visual, dikasih sesuatu yang sebenarnya visual. Bayangkan warna merah, dia nggak akan bisa. Karena dia bukan tipe visual, dipaksakan nggak akan jadi. Nah, maka konsep bioritmik ini sebenarnya adalah simbol-simbol dari pengetahuan zaman dulu. Ada assessmentnya untuk mengetahui kita ini masuk karakteristik jenis apa.
Kalau kita sudah masuk pemahaman karakter jenis tertentu, maka berikutnya solusi harus dibuat dengan bahasa yang sesuai dengan karakternya. Bahasa visual jelas karakternya imajinasi. Bahasa rasa ada karakter narasi. Karena bahasa terus kita sampai bedah sama sejauh dan kita ukur. Nah, dengan cara seperti ini, maka orang-orang yang latihan pernapasan jadi oke. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Jadi salam kenal buat semuanya. Kalau butuh latihan napas ada di YouTube saya, silahkan saja, ada banyak yang gratis, ada yang 7 hari, 21 hari dan seterusnya. Ikuti saja every single day. Silahkan buktikan stres akan rendah. Oke. Terima kasih Mas Gunggung, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan luar biasa. Tidak ada penurunan berat badan. Maaf. Makasih Mas Agung, luar biasa ya Mas Agung ya. Makasih banget untuk